Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Summa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Shadaqallahul azim. Sahabat muda TV yang berbahagia, alhamdulillah sampai pada detik ini kita telah menjalani ibadah Ramadan selama 18 hari. Insyaallah pada detik-detik berikutnya menjelang habisnya Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lebih banyak lagi. Ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, kelihatannya lebih dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang yang meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah semata. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Orang-orang yang beriman itulah yang dipanggil melalui surat Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa orang beriman ini diwajibkan puasa pada bulan Ramadan ini atau melaksanakan ibadah saum dan ibadah qiyam pada malam hari dan berbagai macam ibadah lainnya, yang tujuannya itu tak lain tak bukan adalah untuk membersihkan diri orang yang beriman ini terhadap penyakit-penyakit mazmumah, yaitu penyakit yang ada pada diri kita yang bisa merusak iman. Az-Zandani dalam kitabnya At-Tauhid menjelaskan baiknya Islam seseorang itu tergantung pada akidahnya. Baiknya akidah seseorang itu akan baik pula lah keimanannya. Iman yang baik itu berdasarkan kepada tauhidnya. Sebaliknya pula Islamnya seseorang itu akan hancur kalau akidahnya hancur. Apabila akidahnya hancur, maka imannya juga hancur. Iman yang hancur ini disebabkan oleh tauhidnya yang tak betul dan hancur. Oleh karena itu, di dalam bulan puasa ini, di dalam bulan Ramadan ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkan keimanan kita melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan puasa ini, sehingga penyakit-penyakit mazmumah yang dapat merusak keimanan kita itu akan dibersihkan di dalam bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, sahabat muda TV yang berbahagia, tauhid merupakan afdalul amal wa asyrafuha. Amal yang paling afdal dan yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang itu tidaklah di dalam ayat dikatakan tidak diciptakan seseorang itu baik jin maupun manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah semata-mata, untuk mentauhidkan Allah semata-mata. Lawan daripada tauhid adalah asyirik. Inilah penyakit yang selalu menggerogoti iman seseorang. Inilah penyakit di dalam
jiwa kita, yang menghancurkan keimanan kita. Ingat, ya, membersihkan keimanan kita ini, meluruskan keimanan kita ini, meluruskan tauhid kita ini sebetulnya merupakan tugas para rasul. Sejak zaman dahulu rasul pertama diutus oleh Allah sampai kepada rasul yang terakhir, itu tugas utamanya adalah untuk meluruskan ibadah, meluruskan akidah, membetulkan tauhid kepada Allah. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah, membawa umatnya untuk beribadah kepada Allah sahaja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut di dalam tafsir-tafsir yang kita baca ada yang menjelaskan tafsir itu adalah ausan, para berhala yang disembah orang. Atau segala sesuatu, ya. Tapi pada kesimpulannya segala sesuatu yang menghalangi, ya, merintangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah, itu adalah taghut, dan itulah yang perlu dijauhi. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa tauhid itu adalah yang menyebabkan kita ditulis oleh Allah masuk ke dalam surga. Dan andai kata kita ada syirik, ya, lawan daripada tauhid itu adalah syirik, dan syirik itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita masuk neraka, ya. Di dalam sebuah ayat dijelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan selain syirik itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini adalah sesuatu yang menyebabkan, atau penyakit yang ada pada diri seorang yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka abadan, selama-lamanya, ya. Mahma amala min amalin sholih, sekalipun kita ada amal soleh lainnya. Tapi kalau masih ada syirik, ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansyura. Lah kami dihadapkan kepada kami amal-amal baik, amal-amal soleh itu, tapi amal-amal baik, amal-amal soleh itu dicampakkan oleh Allah seperti haba'an mansyura, debu yang bertebaran. Inilah, oleh karena itu marilah kita berhati-hati, jangan sampai Islam kita hancur, akidah kita rusak, iman kita rusak karena tauhid kita rusak. Yang merusaknya adalah, sekali lagi, yang merusaknya adalah syirik. Hati-hati kita, segala perbuatan kita, amal usaha kita bisa menyebabkan kita menjadi syirik. Ya, kita lakukan itu kadang-kadang karena sengaja, atau kadang-kadang karena ketidaktahuan kita sudah melakukan perbuatan yang mengarah kepada syirik. Sahabat muda TV yang berbahagia, ya, innahu man yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang berlaku syirik terhadap Allah diharamkan oleh Allah masuk surga, wa ma'wahun nar, dan tempat yang paling sesuai untuk orang yang berlaku syirik pada Allah ini adalah an-nar. Hati-hati, itu surat Al-Maidah ayat 72. Apa saja yang menyebabkan kita masuk ke neraka yang tanpa kita sadari kita sudah
melakukan syirik. Yang pertama, hati-hati. Ya, az-zihabu ila kuburis sholih wal auliya talaban linaf'in aw daf'an lidharri. Kita menziarahi kubur, pergi ke kuburan para orang-orang soleh, bukan kuburan orang sembarang. Ya, kita memang dianjurkan oleh Nabi untuk mengunjungi kubur. Ya, dalam hadisnya dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ya, fazuruha, dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah. Tapi dalam menziarahi kubur ini kadang-kadang ya, atau bukan kadang-kadang lagi, masih banyak di kalangan kita orang Islam yang menyalahkan ziarah kubur ini. Kenapa? Ya, dia berziarah kubur orang soleh, kubur para wali, talaban linaf'in aw daf'an lidharri, mencari keuntungan dan menolak kemudorotan. Ya, berdoa dia kepada kubur, minta kepada kuburan itu supaya dia diberi manfaat. Apalagi ini kadang-kadang orang Islam juga nih sudah gila nombor, pergi ke kuburan minta nombor kepada kuburan itu. Atau sakit yang tak sehat-sehat, akhirnya pergi ke kuburan, bukan ke dokter. Pergi ke kuburan ini tersampuk, tertegur dan sebagainya. Mohon kepada kuburan itu supaya disehatkan. Ini merupakan perkara yang tidak pantas dilakukan, sebab mohon meminta manfaat dan mudarat itu, menolak mudarat itu adalah hanya kepada Allah sahaja. Ini dalam 6 Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa' wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Jangan kamu memohon, meminta kepada selain Allah barang yang tak bisa memberi manfaat padamu dan tidak bisa memberi mudarat kepadamu. Kok kamu lakukan juga? Fa innaka idzam minaz zalimin. Kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam Al-Quran itu zalim dikatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah aniaya yang besar. Jadi berbuat zalim berarti kita sudah berbuat syirik. Sahabat muda TV, pemirsa rahimakumullah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jangan mengagung-agungkan makhluk ini. Ya, kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Ya, kita lebih taat kepada makhluk, padahal makhluk itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, atau yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jangan kamu patuhi, jangan kamu ikuti, jangan kamu turuti, ya, kepada makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang perlu kita sadari, ya, kita harus hati-hati, ya, jangan sampai kita terjerembab ke lembah kesyirikan. Apa itu? Ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, dan inilah sebetulnya hal-hal yang seperti ini yang diberantas oleh Muhammadiyah melalui, ya, program penghapusan TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Yang ketiga ini termasuk syirik juga adalah meyakini kebenaran, ya, i'tiqadus sihhati ma yaqulul kahin wal arrafin, meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh si kahin dan si arrafin, tukang-tukang tenung, tukang-tukang tele, ya. Mungkin si kahin atau si arrafin tuh bacakan ayat, ya, membacakan ayat di mangkuk yang diisi air atau melihat tapak tangannya, ya. Nih, ditelek dia tuh. Ah, kamu akan begini nanti, yakin kemini namanya.
kamu mati umur sekian, kamu akan kaya hidup sekian kalau kamu rajin bekerja. Ya gimana lagi kalau rajin bekerja, insya Allah banyak duitnya. Nah, jadi ini dilarang kita mendatangi si kahin dan arafin. Kahin dan arafin ini ya mungkin kalau bahasa kita sekarang itu paranormal. Disampaikan oleh paranormal kepada kita, itu kita yakini, kita i'tiqadi. Ya, ini tidak boleh ini. Ya, di dalam hadis dikatakan man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang-tukang tenong, tukang-tukang tele atau paranormal tadi, lantas apa yang disampaikan oleh paranormal tadi kita yakini ya, itu adalah benar akan terjadi dan benar akan berlaku. Orang yang mempercayai yang demikian itu faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia sudah mengingkari kebenaran Al-Quran. Ya, kafir dia terhadap Al-Quran. Kalau kafir dia terhadap Al-Quran, berarti dia sudah kafir terhadap kalamullah. Ya, kalau sudah kafir terhadap kalamullah, berarti kafir terhadap Allah. Beriman juga dia kepada Allah, tapi itu juga dilakukan. Nah, itulah yang syirik, mensyirikan Allah. Nah, yang keempat, kaum muslimin, sobat muda, muda TV berbahagia. Ya, an tuhib insanan ma awirahu aksar hubban minallahi azza wa jalla, yaitu mencintai seseorang atau apa saja selain daripada Allah melebihi cintanya kepada Allah. Ya, ini anak-anak muda ya, bercinta, berpacaran, putus cinta, putus pacarannya, ditinggal pergi oleh pacarnya, menung, tak mau makan, tak mau minum, tak bisa tidur, ya, miring sana, miring sini, semua serba salah, sampai dia mengatakan, aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Ini perbuatan dan perkataan yang sudah. Kenapa? Kita meyakini yang menghidupi kita adalah pacar kita tadi, sehingga kita tidak bisa hidup tanpa dia. Padahal yang yuhyi wa yumit itu ada Allah. Bahkan kita disuruh berserah diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, ku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ini. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu menjelaskan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara orang-orang ini, ada di antara manusia ini yang menjadikan teman, kawan dekatnya atau apa yang selain dari Allah dicintainya seperti mencintai Allah, menyamakan Allah dengan yang lain aja sudah tidak bisa. Ya. Tidak boleh kita mencintai ini, menyayangi sesuatu sama kita menyayangi Allah. Itu aja sudah tidak bisa. Allah mesti didahulukan. Ya. Tapi kalau orang beriman, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu yang paling dicintai adalah Allah. Apa kehendak Allah akan ia turuti. Apa keinginan Allah dia kerjakan. Perintah Allah dia lakukan. Larangan Allah dia tinggalkan. Inilah orang-orang yang beriman. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Barangkali dalam hal ini kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Ibrahim, betapa cintanya dia kepada Ismail. Begitu cinta yang begitu dalam terhadap putranya Ismail. Ya, Ismail ini orang gagah, orang hebat, pemuda yang ganteng dan sebagainya. Tapi Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, potong, sembelih Ismail itu. Menung juga Ibrahim itu.
Tapi kasih sayangnya, kecintaannya kepada Allah melebihi dari segala-galanya, dia sembelihlah Ismail itu walau putranya sendiri. Meskipun demikian Allah ganti dengan bizabhin azim, ya, sembelihan yang agung, yaitu kibas atau kambing. Nah, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Yang keempat, yang kelima lagi, ini mungkin yang terakhir, ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, kita di kalangan umat Islam sendiri sekarang ini sudah masih banyak mencontoh kepada orang-orang primitif. Kadang-kadang kita suka membuat kalung atau gelang, di mana kalung dan gelang itu terbuat mungkin dari akar bakar atau dari batu atau dari apa. Ya, kita pakai jadikan cincin, kita pakai jadikan kalung, bizakmin, dengan mengklaim anazalika yamnaul hasad, barang ini bisa menolak orang berbuat jahat pada kita, au ya'ti bi ba'dil khair, atau bisa mendatangkan sebagian kebaikan pada kita. Jadi kita percaya kepada sesuatu yang sebetulnya tidak pantas, kita jadikan cincin, kita jadikan gelang, dan kita kalungkan di kuduk kita ini, ya, kita mengklaim bahwa ini bisa menolak orang berbuat jahat, buat hasad pada kita, atau bisa mendatangkan kebaikan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat atau tamimah tadi, dia akan, ya, terjerembab kepada kesyirikan. Alah, ingatlah, wahzaru, hati-hatilah, ya, terhadap perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang tanpa sengaja atau kebodohan kita, kejahilan kita telah melakukan perbuatan. Barangkali untuk kesempatan hari ini, ya, kita sampaikan, ya, ke kami dari Studio Muda TV Pekanbaru mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah sebagai seorang yang beriman dan akan mendapat ghoyah ketakwaan. Fa'tabiru ya ulil albab, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.